welcome back to my YouTube channel. This is me, Anggun Cerita Putri, and my baby's here, also with Ashley. Oke guys, di video kali ini aku mau sharing sama kalian waktu pertama kali aku pasca melahirkan. Jadi sebenarnya memang banyak pertanyaan yang datang ke aku lewat Instagram tentang waktu lahiran itu aku lahirannya secara normal atau secara sesar. Nah, aku tuh baru ngejawab ke beberapa orang aja karena aku masih belum begitu berani cerita tentang pengalaman waktu aku melahirkan. Tapi sekarang kayaknya aku udah siap untuk cerita tentang pengalaman waktu aku melahirkan Ashley. Oke guys, jadi aku itu melahirkan kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu. Jadi Ashley itu lahir pada bulan Juli. Nah sebenarnya waktu aku mau melahirkan itu Ashley harusnya tuh lahir di akhir-akhir bulan Juli karena due date-nya itu di bulan Juli akhir. Tapi justru aku malah melahirkan di awal bulan Juli kayak gitu. Nah jadi awal ceritanya itu aku lagi nonton film di sini nih di ruang tamu ini sama suami aku. Itu sekitar jam 11 malam dan filmnya itu bener-bener baru banget selesai, kayak bener-bener at the end gitu. Terus aku mau pergi ke toilet karena aku biasanya sebelum tidur pasti aku pergi ke toilet dulu. Nah begitu aku mau jalan ke toilet kok tiba-tiba mau buang air kecil, airnya udah keluar duluan gitu. Terus aku kayak, aduh ini jangan-jangan air ketuban gue nih yang pecah gitu kan. Terus aku bilang lah sama suami aku kalau ini nggak bener nih, ini air ketuban aku udah pecah, aku bilang gitu. Terus suami aku langsung bergegas, bener-bener udah nyiapin. Aku memang sebelum berangkat tuh udah nyiapin tas untuk pergi ke rumah sakit itu 2 minggu sebelumnya. Jadi pas sekarang nih misalnya air ketuban aku pecah, 2 minggu sebelumnya tuh aku udah prepare kayak gitu. Nah aku udah siapin tas yang mau aku bawa ke rumah sakit. Jadi ibarat kata kayak gini nih, hal-hal kejadian yang tidak menjanjikan ini hadir gitu. Jadi langsung capcus berangkat. Nah langsung ke kamar mandi. Aku nggak tahu nih aku mau apa nih. Aku mau buang air kecil juga bingung gitu kan. Yang keluar kayak bukan air kecil gitu, air ketuban gitu. Tapi ya nggak apa-apa, akhirnya aku ganti pakaian dalam. Terus aku langsung double celana aku dan aku duduk di mobil dengan selimut karena di sini disaranin pas kalau mau berangkat ke rumah sakit disarankan untuk pakai alas di kursi mobil gitu supaya misalnya kayak air ketuban pecah atau ada pendarahan jadi itu nggak kemana-mana gitu kan. Ya udah akhirnya langsung suami aku ambil tas, dia langsung nunggu di mobil, dia pasangin itu alas selimut. Terus aku di kamar mandi langsung ganti pakaian dalam, aku langsung bebersih sedikit dan langsung kita ke rumah sakit. Alhamdulillahnya rumah sakit aku itu nggak jauh, sekitar kurang lebih 15 menit dari rumah. Dan itu aku nyampe rumah sakit sekitar jam setengah 12. Nah pas aku sampai rumah sakit jam setengah 12, aku langsung dimasukin ke ruang check up. Nah di ruang check up itu aku masih belum pembukaan guys, jadi aku masih belum pembukaan. Terus pas aku mau masuk jam setengah 1 pagi itu udah pembukaan 1, langsung kayak ini udah pembukaan 1 katanya gitu. Ya udah kalau gitu ibunya stay di rumah sakit, suaminya harus pulang karena kemarin tuh masa corona gitu kan. Jadi memang nggak ada yang boleh satupun juga visit ke rumah sakit, cuma boleh suami yang nemenin istrinya kayak gitu. Abis itu akhirnya aku disuruh stay di rumah sakit. Setelah aku stay di rumah sakit sekitar jam setengah 3, aku tuh udah ngerasa aduh udah nih sakit banget perut aku, kayak udah definisi ampun ya Allah gitu, kayak ya Allah what happened with me gitu kan. Terus akhirnya aku langsung jalan dari kamar aku ke ruang mau bersalin gitu deh. Pokoknya aku jalan tuh bawa apa namanya, dorongan infusan gitu kan. Nah pas dicek lagi setengah 3 itu aku udah pembukaan 3, which is kayak dokternya kaget, udah pembukaan 3 nih gitu. Ya udah ibunya stay aja di kamar ini, nggak usah balik ke kamar tidurnya katanya. Ya udah akhirnya aku stay di situ. Dan di situ adalah momentum dimana
kesakitan luar biasa, dahsyat, ya Allah, subhanallah, masya Allah, semua jadi satu gitu, kayak deng tak deng tak deng tak deng, perut, pinggang, punggung, semua ya kayak lagi di sak 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 serak sak 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 gitu, sak 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 serak sak 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 gitu, sak 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 serak sak 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 gitu. Sakitnya buar, sakitnya duar duar. Itu gila sih, itu kayak jadi gini rasanya mau melahirkan gitu, kayak gini rasanya mau melahirkan. Aku tuh kayak udah mana, demi Allah itu ngantuk sengantuk-ngantuk gitu kan, kayak aduh gimana nih, udah ngantuk, punggung gue sakit banget kayak lagi ditusukin gitu, mana perut gue kayak lagi dikunyak-kunyak gitu. Itu ngantuk sama sakit jadi satu. Udah mana dia ngomong bahasa Jerman, gue kan nggak ngerti bahasa Jerman, aku nggak ngerti gitu loh, apa sih lu ngomong apa, gue tuh udah sakit, ngombe aja lo gitu, kayak udah ini tuh hati udah kesel, nangis, pengen marah, pengen ketawa, pengen tidur gitu, semua tuh udah jadi satu. Tapi ya udah, akhirnya aku udah diem aja deh, capek gue ngeladenin ini orang ngomong apaan, gue juga nggak ngerti gitu kan. Akhirnya aku cuma duduk aja tuh di kursi di tempat tidur itu. Terus dokternya bilang gini, jadi ibunya mau lahiran secara normal apa mau secara sesar gitu. Aku bilang gini, udah dok, aku kayaknya mau sesar aja, aku bilang gitu. Terus dokternya tuh bilang gini, Bu kayaknya sayang deh, coba deh ibu pikirin lagi, kita lihat dulu apakah ibu bisa lahiran secara normal atau ibu memang harus lahir secara sesar katanya gitu, atau ibu harus melahirkan secara sesar katanya gitu. Nah terus aku bilang ya udah deh terserah, aku bilang gitu deh, ya udah ya kayak ya udah gitu, terserah lo deh gitu. Ya udah nih, akhirnya aku di situ nunggu sampai katanya pembukaan 10 gitu kan. Nah itu aku baru pembukaan 3. Pas masuk ke jam setengah 6 pagi itu aku udah masuk ke pembukaan 6, which is kayak dokternya kaget gitu, kaget kayak wah udah pembukaan 6 say katanya gitu. Yaudah tunggu di sini gitu kan. Abis itu aku ditawarin suntik PDA, katanya suntiknya itu untuk menenangkan atau menghilangkan rasa sakit saat kita, apa sih namanya, Aika lupa deh say, apa sih pokoknya, yang tahu komen deh di bawah, itu tuh yang sakit-sakit banget gitu deh ya, komen deh di bawah. Ya udah tuh akhirnya aku duduk di kasur itu yang buat melahirkan. Terus udah deh, itu lucu banget. Jadi di situ ada susternya tuh kayak ngasih tahu, ibu mau disuntik PDA nggak, katanya ini buat menghilangkan rasa sakit di perut, di punggung, pokoknya diceritakan deh gitu. Aku bilang ini, terus disuntiknya di mana, di punggung katanya gitu. Aku tuh takut banget sama jarum suntik guys, aku tuh nggak berani disuntik gitu kan. Cuma karena gue hamil aja, jadi gue kayak ya udah deh tuh suntik gue di mana-mana, terserah lo deh gitu. Kalau karena nggak suntik karena gue harus melahirkan, gue nggak akan pergi ke rumah sakit buat disuntik, itu nggak akan, takut. Terus dia ngebaca 6 lembar. Gue bilang sama dia gini, udah deh daripada lu ngombe, lu baca tuh satu-satu per halaman, udah deh lu suntik aja gue, aku bilang gitu. Terus kata dia, tapi ibu harus tanda tangan. Ya udah deh sini gue tanda tangan, gue nggak tahu itu isinya apaan, gue tanda tangan aja. Ya udah deh terserah lo, yang penting lu suntik gue nih, gue udah sakit banget nih, tulang gue udah kayak mau patah, aku bilang gitu. Akhirnya aku disuntik itu jam 6 pagi. Terus aku telepon Sven, aku bilang udah deh lo jalan deh lo ke rumah sakit, gue udah gak tahan nih, sakit banget badan gue, aku bilang gitu. Akhirnya di jalan ke rumah sakit, berangkat. Terus dia stay di ruang bersalin sama aku sampai akhirnya pas aku jam 8 kalau gak salah, jam 8 pagi tuh aku udah pembukaan ke 8. Katanya udah 2 pembukaan lagi. Terus aku bilang ini, oh gila lo dok, gue udah gak sanggup banget nih gitu. Pokoknya karena aku ngerasa kok nih disuntik PDA enak juga nih gitu, kayak nggak sakit gitu. Maksudnya perasaan aku kayak mules, cuma nggak kayak mules kayak lagi disiksa gitu, enggak. Akhirnya gue suntik lagi. Pokoknya setiap rasa sakit gue tumbuh gitu kan, itu kontraksi muncul lagi, udah suntik gue cepetan, udah gitu. Jadi aku setiap 4 jam sekali disuntik. Nah terus kata dokternya gini, udah deh nggak usah disuntik lagi katanya.
ini udah mau pembukaan 10 katanya gitu. Udah mau pembukaan 10, ya udah yuk kita latihan buat lahiran normal katanya. Latihan, aku langsung gitu kan. Terus katanya iya latihan, maksudnya siapa tahu bisa gitu kan lahiran normal katanya. Ini gue lahiran kayak lagi diuji coba gitu, kayak lagi diuji nyali gue, dicoba-coba gitu kan. Aku bilang yang bener dok gitu. Iya kita coba aja latihan melahirkan normal katanya. Terus aku diputer kanan, aku diputer kiri, terus aku disuruh latihan ngeden gitu kan, which is kayak kok lama-lama ini gue kayak bener lagi mau lahiran normal gitu kan. Dan lucunya di sini dokternya tuh kayak diem aja gitu ngeliatin susternya yang ngebantuin gue untuk melahirkan. Jadi dokternya berdiri terus kayak yes you can do it, ayo come on gitu, kayak come on gitu. Gue tahu tunggu sakit gitu kan. Terus susternya doang tuh di depan yang kayak ngebantuin aku buat melahirkan gitu. Jadi dokternya berdiri aja gitu kan. Terus yang ngebantuin aku lahiran itu susternya gitu. Nah sebelah aku Sven gitu. Jadi aku lahiran cuma dibantu suster, dokter satu sama Sven. Jadi kita cuma berempat di ruang bersalin. Nah alhamdulillahnya itu nggak lama proses melahirkan, sekitar 40 menit. Jadi wah itu benar-benar ngerasain kayak wah segini ya ternyata jadi seorang ibu ngelahirin manusia dari diri lo sendiri gitu. Maksudnya kayak brojol, ada manusia keluar dari manusia gitu. Lucu. Tapi di situ adalah momen yang bener-bener unforgettable. Aku ngerasa kayak wah gue jadi ibu cuy, ini anak gue cuy, lucu cuy. Nah di situ adalah momen tersedih, tersenang, pokoknya semua jadi campur aduk karena aku ngerasa bersyukur banget bahwa aku bisa lahiran secara normal gitu kan. Walaupun sebenarnya aku itu lahiran maunya sesar. Guys, aku tuh bener-bener mau lahiran secara sesar. Aku gak mau normal karena aku takut ngedennya itu gue takut banget deh. Pokoknya yang namanya ngeden itu gue udah takut deh. Aku tuh udah bilang sama dokternya aku tuh maunya sesar. Cuma dokternya tuh kayak menyarankan aku untuk coba lahiran normal. Tapi ternyata alhamdulillah memang normal itu sakit, na'udzubillah min dzalik. Cuma alhamdulillahnya aku bisa gitu kan. Dan gue ngerasa benar-benar bersyukur banget sih karena walaupun tadinya aku pengennya ada orang tua aku pas aku lahiran gitu kan, ada mama papa aku jadi sedih, pengen kalau inget itu. Wait, oke. Jadi memang aku ngerasa di sini tuh aku bersyukur walaupun memang tadinya tuh aku pengen ada mama papa aku di sini gitu kan. Terus ada mama papanya Sven datang ke rumah sakit itu aku pengen tar dulu ini di luar skenario, tar dulu nggak bisa nangis. Oke guys, back again. Ya, aku merasa bersyukur walaupun mama papa aku nggak ada di sini, mama papanya Sven juga nggak ada di sini, maksudnya di rumah sakit. Aku cuma ditemenin sama Sven. Aku merasa alhamdulillah banget suami gue itu ada di samping gue gitu. Kayak dia tuh 24 jam itu selalu bener-bener ada buat gue gitu. Dan gue merasa kayak ya Allah alhamdulillah dikasih suami yang bener-bener pengertian, yang bener-bener care, yang bener-bener sayang. Pokoknya kayak ya ampun aku lagi jatuh cinta gitu sama suami di momen itu. Dan aku ngerasa kayak ya aku harus ikhlas, aku harus terima walaupun gak ada orang tua kita di situ, tapi secara normal terus bayi aku alhamdulillah nggak ada kekurangan apa-apa. Dan aku di situ bener-bener dijaga sama suster sama Sven juga. Ya ada kisah senang dan dukanya, tapi yang jelas itu semua udah bisa aku lewatin. Dan itu cerita aku pas lahiran normal. Kalau misalnya
dari ibu-ibu semua atau moms semua yang punya cerita, bisa cerita di komen, atau ada pertanyaan yang mau moms tanyain seputar bayi atau cerita tentang aku gimana di sini, bisa komen di bawah sini. Okay guys, thank you so much for watching my video and I hope you like my video. I miss my family so much. And don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And I'll see you in my next video. Bye guys!